Oke, Pak Anjari. Nah, sekarang Pak, kita yang umum dulu nih, ya. Banyak yang bertanya-tanya, humas itu sebenarnya apa sih, Pak? Bedanya Humas itu sama itu apa ya? yang humas itu apa sih? Gitu. Banyak yang bertanya-tanya. Banyak yang berpikir humas itu sama kok, apalagi di rumah sakit ya. Itu kan yang Heeh. promosi kesehatan rumah sakit PKRS dikesamakan dengan itu, atau yang itu yang promosi jualan rumah sakit marketing itu juga kan Marketing. marketing. Jadi Handling banyak komplain gitu kan? itu dia yang dikit-dikit ada komplain ketemu humas. Nah, sebenarnya Heeh. humas itu apa sih, Pak? Karena banyak yang Iya. bertanya-tanya, banyak yang japri nih nanya tentang itu. Sama saja kok, Bu. Humas dengan itu semua tadi. Nah, sebenarnya humas itu apa sih, Pak, sebenarnya? Humas itu apa? Humas Ya. itu adalah hubungan masyarakat. Iya. Oke, selamat malam Dr. Nur Hidayah dan Sivitas Hospitalia dari Rumah Sakit Ibnu Sina Makassar. Iya. Selamat malam ya. Kalau di sana sudah jam berapa ya? Saya di Jakarta sih 7.30 Nah, ini malam. 8.30 Pak di sini. 8.30 ya. Saya jadi kangen Makassar ye. Terakhir acara pelantikan Perumasri ya. Iya. Oke, kalau ditanya pertanyaan pertama adalah apa itu humas, definisi soal humas itu sendiri banyak ya. Eh, Tetapi itu adalah kita kalau ngomong definisi nanti kita di kuliah saja ya. Tetapi memang yang saya pegang dari sekian banyak definisi itu satu, humas itu adalah fungsi manajemen strategis. Jadi memang dia bagian dari manajemen itu sendiri yang bersifat strategis dalam hal atau kemudian dengan tujuan membangun reputasi atau kepercayaan publik. Jadi dua poin itu menjadi penting buat saya ingatkan malam ini bahwa humas itu adalah fungsi manajemen bersifat strategis dengan tujuan reputasi. Kalau tadi kemudian tujuannya adalah atau dibedakan dengan apa tadi? PKRS, Pak, Marketing, dan PKRS. iya betul, promosi Promosi kesehatan kesehatan rumah dan rumah sakit, sakit. itu ada dua. Kita bedakan tiga itu saja ya. Dari sisi goal, dari tujuan. Kalau humas itu reputasi rumah sakit. Kalau marketing itu adalah soal bagaimana pasar kita, menciptakan pasar. Cuma dua kok, menciptakan pasar atau menciptakan loyalitas pelanggan. Jadi goalnya adalah grow-nya market pasar, jumlah pasien, pertumbuhan pasien, kualitas pasien, intinya pendapatan. Marketing itu tujuannya pendapatan. Terus kalau promosi kesehatan rumah sakit, namanya promosi kesehatan, tetapi sebetulnya dia bukan promosi sebagaimana sebuah cara untuk promosi yang dimaksudkan sebagai bagian dari bauran marketing, bukan. Tapi promosi kesehatan itu adalah soal satu pemberdayaan masyarakat untuk perubahan perilaku. Jadi kan promosi kesehatan rumah sakit itu kan perubahan perilakunya pasien, pengunjung, keluarga gitu ya. Iya. Civitas Hospitalia untuk berperilaku hidup sehat. Yang kedua adalah pemberdayaan masyarakatnya. Jadi tugas dari promosi kesehatan rumah sakit itu pemberdayaan masyarakat, masyarakat internal dan eksternal untuk berperilaku hidup sehat. Tiga goal dari tiga urusan ini kan sudah beda ya. Iya. Reputasi, pendapatan rumah sakit, artinya pasar, customer loyalty. Terus yang ketiga adalah soal perubahan perilaku. Beda. Nah, faktanya sekarang di beberapa rumah sakit ini menggabungkan nih jadi satu. Iya. Nah, kalau jadi satu, sekarang tujuannya apa dong? Humas, marketing, PKRS jadi satu. Terus tujuannya Iya. apa? Ya, Biasanya kan tujuan. digabungkan, Pak, karena alasan penghematan SDM. Satu, Iya, biasanya. Yang kedua, mereka nggak tahu ini bedanya dari ketika hal ini dianggap sama-sama mm-mm. promosi gitu kan. Jadi Nah, jadi kata kalau promosinya rata-rata ternyata masih membedakannya sulit iya, ya. Kata promosi iya, ternyata kawan-kawan atau kita semua masih sulit membedakan kata promosi gitu ya. iya.
Iya, berbeda. Kata promosi di dalam promosi kesehatan itu adalah proses bagaimana menginfluence, mempengaruhi orang dengan produk-produk komunikasi untuk orang berperilaku hidup sehat, mencegah supaya nggak sakit. Kalau yang sakit supaya bagaimana mereka tidak sakit kembali, kan gitu. Sifatnya pencegahan sebetulnya. Iya, oke. Jadi kesimpulannya bagi pemirsa yang mengikuti acara malam hari ini beda ya. Jadi jangan lagi samakan antara humas, marketing, dan PKRS. Jadi itu berbeda. Jadi kalaupun kebetulan ada orang yang merangkap melakukan ketiga hal itu, tapi sebenarnya itu tugasnya beda. Iya. Ya. Nah, Kalau sekarang, itu nanti yang iya. penting gajinya 3 kali. Wah, biasanya sih tidak, Pak. Gajinya cuma satu. Iya. Nah, sekarang ini Pak, apa sih manfaat bagi rumah sakit? Ya, ini kita bicara untuk rumah sakitnya dulu Pak ya. Manfaat yang untuk rumah sakit kalau dia punya humas gitu Pak. Dalam hal ini humas yang profesional. Apa sih manfaat rumah sakit itu? Karena kan banyak juga ya Pak ya, rumah sakit itu kan merasa saya belum butuh humas. Kan Betul. yang penting ada marketing saya ini keliling jualan mempromosikan pelayanan rumah sakit saya nggak butuh humas. Nah gitu. Okay. Tapi ada juga rumah sakit juga yang ya saya butuh humas tapi ujung-ujungnya dikasih kerjaan PKRS begitu. Nah apa sih manfaat untuk rumah sakit apabila rumah sakit itu punya humas? Saya mau mengandaikan kita sama-sama direktur rumah sakit. Iya. Oke, direktur rumah sakit, kemudian kita buat skenario. Ini ada satu orang nih, Dokter Nur. Iya. Satu orang ini kita mau tempatkan sebagai apa? Humas, marketing, atau promosi kesehatan, gitu atau apa gitu. Ya. Iya. Saya mau, mungkin kita bingung nih sebagai direktur rumah sakit. Saya mau milih apa ya? Anggaran saya cuma terbatas ya. Gaji saya cuma cukup untuk satu orang. Iya. Nah, ya. Terus saya mau menempatkan dia sebagai apa? Kalau yang bicara adalah seorang Anjari, Dokter Nur nggak perlu percaya. Kalau Dokter Nur itu nggak usah. Saya akan mengutip kalimat Bill Gates. Tahu Bill Gates ya? Iya, tahu. Ya. Orang terkaya di dunia lah gitu, punya Microsoft. Dia mengatakan begini, andaikan saya itu punya uang $1 terakhir di kantong saya, itu akan saya belanjakan untuk public relation. Apa maknanya? Bahkan orang yang paling kaya di dunia itu, dan dia tuh cuma tinggal punya duit $1 gitu, maka dia akan cari orang yang memang mau digaji untuk jadi PR untuk $1 itu. Dia nggak gunakan untuk marketing, dia nggak gunakan untuk ahli IT, dia nggak gunakan uang yang dia gunakan untuk humas. Itu kata Bill Gates loh. Karena pentingnya humas bagi Dokter Nur, kita rumah sakit loh ya, rumah sakit. Rumah sakit itu sesungguhnya orang menyebut kita punya keunikan yang tidak dimiliki oleh sebuah entitas bisnis apapun. Ya. Orang mengatakan bahwa kita itu kompleks gitu, karena padat teknologi, padat profesi, padat masalah dan lain-lain. Tapi saya mau katakan, apa sih keunikan dari kita satu-satunya yang nggak dimiliki orang lain? Karena kita save the people. Bisnis proses kita itu menyelamatkan orang. Kita bukan industri barang. Tapi disebut jasa juga enggak gitu menurut saya. Jasa itu betul jasa, tetapi jasa kita itu unik karena menyelamatkan orang. Mengobati orang sakit, mencegah kecacatan, menyelamatkan nyawa orang. Dan satu-satunya yang dibutuhin orang ini adalah soal trust, kepercayaan. Orang bagaimana menyerahkan nasib hidupnya, menyembuhkan sakitnya, menyembuhkan nyawanya, kalau tidak diserahkan kepada orang yang dia percaya. Siapa itu? Tenaga kesehatan. Nah sekarang kalau bicaranya adalah ini bisnis kepercayaan, gitu singkatnya.
Siapa yang paling ngerti soal kepercayaan ini? Soal trust. Public relation. Humas. Maka sesungguhnya fungsi humas itu mestinya fungsi esensial di rumah sakit. Pertanyaan lanjutnya gini, lah kalau cuma satu orang mana bisa membuat manajemen trust di rumah sakit? Ya mindset kita dibuka dong. Ya. Trust itu diciptakan oleh banyak orang di rumah sakit, dari tukang sampo sampai direktur. Tetapi harus ada orang yang mengelola itu, orang yang leading personnya. Leading person siapa itu? Humas. Jadi kalau saya bertanya, terus apa dong esensi pentingnya humas dibandingkan yang lain? Tadi saya mengatakan, kalau saya orang rumah sakit swasta, saya pilih marketing. Anda mau jualan semurah apapun, Anda mau jualan barang sebagus apapun, jasa Anda sebagus apapun, kalau nggak ada trust, nggak akan datang. Susah Dokter laku, Pak. saya, susah laku. Dokter saya lulusan Amerika. Ya, perawat saya di training dari trainer paling jago di Indonesia katanya gitu. Petugas saya paling terampil. Lah kalau nggak ada trust, nggak ada kepercayaan yang sudah terbangun, mana orang mau? Apalagi beli barang. Ini jadi sesungguhnya dasar kita itu adalah soal trust. Trust itu karena apa? Karena reputasi. Nanti jangan-jangan kita bingung lagi, apa itu reputasi, apa itu citra, apa itu, ya gitu nanti. Iya. Iya, iya. Nah, ini yang perlu kita pahami betul gitu. Apa esensi dari humas? Ya memang sebuah bisnis kepercayaan. Anggaplah trust itu nggak muncul dalam semalam seperti Bandung Bondowoso membuat candi si Roro Jonggrang gitu ya. Maka atau kemudian seperti kun fayakun yang terjadi, tidak. Pasti basisnya lang. Makanya saya sering katakan di dalam satu materi saya bahwa di era krisis pandemi ini, apa fungsi PR dalam meningkatkan pendapatan? Satu, membangun basement, membangun dasar dari marketing. Kalau trust Anda terbangun, marketing itu ibaratnya sudah, waduh, pondasinya udah kuat, marketing tinggal jualan terus gitu loh. Gitu. Jadi dia landasan dari marketing kalau dalam sisi sales gitu, sisi marketing gitu loh. Ya. Jadi ujung-ujungnya pasti menguntungkan untuk rumah sakit ya kalau ada humasnya. Benefit ya. Loh ya, bukan untung uang. Ya, benefit. Oke. Nah, sekarang ini Pak, pertanyaan yang penting nih. Waduh, kayaknya humas bagus deh Pak, menarik. Tapi pendidikan saya cocok enggak ya Pak untuk menjadi humas? Ada enggak apa ya standar untuk menjadi humas itu apa sih Pak? Entah pendidikan atau apa menurut Pak Anjari? Nah, ini pertanyaan yang paling sering nih Pak. Saya nggak tahu. Satu yang perlu dipahami adalah ini risetnya. Humas itu menurut beberapa riset kita itu nomor 5 profesi paling stres di dunia. Paling humas stres. Itu. Ya, karena tekanannya sangat tinggi. Kenapa? Karena humas itu salah satu fungsinya adalah crisis management ya. Ya, jadi humas itu organisasi yang profesi yang paling stres nomor 5 sedunia. Nomor 1 polisi, nomor 2 pilot, kayak gitulah ya, karena selalu. Yang kedua adalah yang enak atau yang bukan transparan, entah ini ciri khas, humas itu terbuka sekali dengan berbagai latar belakang pendidikan. Ya, jadi semua pendidikan boleh Pak ya? Iya, karena sesungguhnya humas itu bukan soal hard skill yang hanya didapatkan dari bangku sekolah. Itu penting kan sebagai landasan berpikir kita, sebagai ilmu dasar kita, tetapi humas ini adalah kumpulan ilmu. Ada salah satu ahli mengatakan humas itu adalah seorang lawyer, ahli psikologi, dan seorang jurnalis. Jadi humas itu gabungan antara lawyer, psikologi, dan jurnalis. Orang ada yang pernah mengatakan psikologi begitu. Dan jurnalis, waduh.
Bisa Iya, ada dibayangkan. yang mengatakan gitu. Jadi gabungan ilmunya. Jadi Tapi saya basic pendidikan tidak perlu sebenarnya ya. bukan Mau tidak perlu, itu penting sebagai pola pikir kita, pola tetapi pikir, iya. sesungguhnya profesi humas bisa dimasukin oleh siapa saja kan gitu. Pendidikan Saya apapun boleh Pak ya. Ya, kalau saya kan ada backgroundnya sistem informasi, backgroundnya hukum, backgroundnya ya jadi humas, dokter Nur, dokter kan gitu ya. Jadi Nggak sebetulnya sangat nyambung. terbuka. Oh, tidak, tidak. Iya, iya, Bahkan iya. banyak ahli PR di Indonesia ini atau bahkan dunia itu latar belakangnya bukan public relation. Latar belakangnya bukan public relation gitu ya, tapi latar belakangnya mungkin psikologi, mungkin hukum, mungkin dokter, mungkin banyak kok gitu ya. Sarjana teknik. Sekarang kalau dipikir-pikir orang teknik jadi humas gitu. Ya, humas itu artinya terbuka dengan berbagai latar belakang pendidikan. Oke. Nah, sebelum kita lanjut Pak, nih ada pertanyaan nih Pak nih. Eh, kebanyakan humas di rumah sakit belum mengetahui itu yang namanya 5W1H. Ah, gimana tuh Pak? 5W1H itu apa, Mas? Oke, terima kasih. Mas siapa ya itu ya yang sebentar. Pak Kurniawan. Mas Kurniawan ya. Jadi 5W1H adalah sebuah pendekatan who, what, dan lain sebagainya ya. Sesungguhnya itu berlaku untuk semua saja. 5W1H itu berlaku pada pendekatan apapun sesungguhnya. Kita membuat reportase akan lebih bagus ngerti itu. Kita membuat laporan juga akan bagus dengan 5W1H. Apapun lah. Karena itu adalah basic dari sebuah penemu kenali sebuah masalah gitu ya. Namun kemudian yang penting dari 5W1H adalah bagaimana mengelola 5W1H itu dan menyajikan kepada publik. Esensi dari PR itu kan komunikasi. Komunikasi itu bukan semata-mata Anda menyusun pesan yang terdiri dari 5W1H, tetapi bagaimana Anda menyampaikan pesan itu. Bukan semata-mata what do you say, but how you deliver to message-nya itu. Ya. Jadi 5W1H cukup dasar, tetapi menyampaikan 5W1H kepada publik itu ada banyak cara. Gitu. Disitulah Jadi pentingnya humas. pentingnya humas. Jadi nggak berhenti di 5W1H, tapi how to deliver message gitu. Oke. Nah, ini ada lagi pertanyaan nih. Dari ini dokter Fatia nih, saya ingin bertanya, apa yang membedakan PR rumah sakit dan PR industri lainnya? Apakah prinsip kinerjanya yang beda ya, Pak? Dokter Fatia suruh jawab sendiri aja, kenapa dia bertanya? Jawab sendiri. Itu pernah dibahas di dalam PR Perumahan Sri Kelas ya, Dokter Fatia. Ayo kita Ya, ngingetin lagi Dokter Fatia. ya, ya, ya. Pertama saya bahkan pernah ngomong gini, ini nggak nyaman buat teman-teman non rumah sakit ya. Tapi saya sebagai PR humas rumah sakit saya akan bangga mengatakan, andai kan Anda itu profesional dan berhasil di sebagai humas rumah sakit, Anda insya Allah berhasil sebagai humas di industri lain. Why? Karena kita ini humas yang tanda kutip ya, yang kita urusin tuh nyoal nyawa gitu. Prinsip dasar dari kita berkomunikasi berkaitan dengan manusia itu adalah empathic communication. Empati. Ya. Sekarang siapa di dunia ini kalau kita sudah bisa membangun komunikasi dengan customer kita yang namanya orang dengan rasa sakit dan lain sebagainya, maka kemudian kita akan bisa mudah berkomunikasi dengan industri lain yang orang dalam keadaan sehat, pada keadaan happy, kepada hal-hal yang itu. Tapi prinsip bahwa kemudian bauran marketing, bauran PR soal misalnya public relation, soal stakeholder relation, soal komunikasi krisis, itu semua berlaku sama. Oke? Berlaku sama pada industri apapun. Yang berbeda adalah soal jenis layanan yang diberikan. So, di luar mana industri entitas bisnis yang punya bisnis kayak rumah sakit. Satu. Yang kedua, rumah sakit itu
sekecil apapun itu kompleks, Mbak. Hmm. Saya cari contoh ya. Rumah sakit kelas C atau D lah. Kelas D itu kan layanannya dari IGD sampai kamar jenazah kayak gitu. Kompleks kan? Ya. Tapi kalau Anda sebuah layanan, saya sebut hotel saja misalnya. Ya kalau kelas Melati sama bintang 5 beda layanannya. Beda. Tetapi kalau artinya kita itu mau membangun rumah sakit kelas D, itu biayanya juga mahal. Dan di sini sih nggak bisa berkurang layanannya dari IGD sampai kamar mayat. Itu nggak boleh berkurang kan? Tapi kalau misalnya hotel, ya kalau bintang Melati nggak perlu pakai kolam dong. Ya kan nggak pakai kolam renang, tempat tidurnya itu maksud saya. Jadi rumah sakit itu industri kecil pun juga tetap kompleks gitu. Itu juga nggak ada di bisnis lain gitu. Oh. Itu yang membedakan. Kalau Nah, misalnya industrinya ya. itu perhubungan gitu, transportasi ya kalau kecil ya cukup cuman motor sama satu mobil gitu ya. Kalau yang gede punya bis, punya pesawat gitu. Kalau rumah sakit kan enggak, ya semua ada gitu. Ya ada mobilnya ada. Nah, itu yang membedakan. Kita akan berbeda di situ. Iya. Nah, sekarang nih Pak, kembali lagi ya, bahwa humas itu perlu di rumah sakit. Nah, sekarang gimana sih Pak caranya supaya bisa jadi humas yang profesional? Karena Profesional ya. karena ada juga kan gini, sudah deh daripada nanti ditanyain ada humas atau tidak ya, direktur ya kamu jadi humas, kamu udah ada kerjaan kan, sudah kamu jadi humas, main nunjuk aja gitu kan. Nah, ini yang ditunjuk, aduh ngapain ya? Saya mau apa ya supaya saya bisa dikatakan sebagai humas profesional? Humas profesional. Ya, Pertanyaan Dokter Nur dimulai dari pertanyaan saya dulu. ya. Saya kira-kira bagian dari humas profesional nggak? Kalau saya bukan, ya saya nggak bisa jawab. Aduh gimana sih Pak? Iya bukan loh. Kalau Anda kan nggak bisa, Dokter Nur nggak bisa bertanya kepada orang yang memang sebetulnya nggak profesional. Ya, Berarti saya nggak punya kompeten untuk menjawab itu. Menurut Dokter Nur saya profesional nggak? ya iya dong Pak. Oh ya iya, ya sudah. Kalau begitu saya akan jawab begini. Eh, Orang sering mengatakan yang disebut profesional itu memang punya 3 unsur. Skill, knowledge, and attitude. Gitu ya kan. Dia Ya, memang punya knowledge, punya basis ilmu yang memang bisa dipertanggungjawabkan. Yang kedua memang punya keterampilan, punya keunggulan terampil gitu. Yang ketiga adalah attitude, memang secara perilaku secara etik diakui. Orang sering mengatakan begitu. Tapi saya ingin juga menambahkan bahwa ketika seseorang disebut profesional, itu memang punya beberapa ciri khas. Satu, dia memang memiliki kebanggaan terhadap profesinya. Dia bangga dengan pekerjaannya. Dia memang sangat mencintai pekerjaannya. Bahkan ketika kemudian dia harus melakukan pekerjaan lain pun, dia tetap cinta betul sama profesi ini. Misalnya humas, ya bicara humas. Yang kedua, memang dia antusias sekali untuk selalu upgrade knowledge soal kehumasan. Tiga, dia punya ciri khas memang ingin membantu orang lain. Ingin membantu, melayani. Karena profesinya itu. Karena pada dasarnya profesi itu kan melayani. Gitu kan. Nah, itu ada beberapa ciri yang bisa saya sampaikan soal profesional. Tetapi sesungguhnya, secara kasat mata, secara nyata, seseorang disebut profesional itu kan harus dibuktikan dengan kompetensi. ya. Kan gitu, soal kompetensi. Ya, saya mesti mengatakan sebetulnya sebelum kita berlaku sebagai, misalnya kayak Anda jadi dokter, maka Anda kan harus punya sertifikat dokternya dong. Anda punya SIP dong, kan gitu. Sebelum SIP punya STR, tuh dokter. Perawat juga punya gitu. Bidan dan lain-lain seperti itu di profesi kita. Maka kalau kita pengen jadi humas rumah sakit yang profesional, ya mesti ditunjukkan dengan itu. Bentuknya memang sertifikat. Sertifikat Sertifikat. yang iya, artinya kan Sertifikat itu kompetensi ya. pintu dasarnya, pintu Ya. dasarnya.
Bukan berarti kalau udah punya sertifikat berarti profesional, ya enggak juga gitu. Tapi kita nggak bisa mengaku profesional kalau kita dalam profesi sendiri tidak diakui izinnya gitu, kompetensinya gitu. Ya memang harus berkompetensi, sertifikat kompetensi humas dari lembaga yang berkompeten gitu. Nggak bisa juga sertifikatnya dari lembaga yang nggak berkompeten gitu, dari orang yang berkompeten gitu. Harus Jadi bersertifikat dari lembaga yang berkompeten, Pak ya. iya, ya harus gitu. Masuk kalau lembaganya nggak berkompeten terus Nah, sekarang nih Pak, bicara soal organisasi humas nih. Ini kan Perhumasri, Perhimpunan Humas Rumah Sakit Indonesia. Nah, yeay. nah sekarang contoh nih misalnya nih, ada kan yang lagi bergabung malam hari ini, barangkali mau nih tugas di rumah sakit, tapi aduh saya kayaknya mau gabung ini jadi humas. Bisa enggak ya Pak? Gitu. Kemudian bisa Gimana enggak maksudnya? saya Dia masuk bergabung di rumah. jadi humas dan masuk di Perhumasri. Nah, gimana tuh Pak? Bisa enggak? Apa enggak syarat? Oh ya itu Apakah bisa. ada syaratnya Pak untuk bergabung begitu? Syaratnya Sebagai minum sekoteng dulu. Oh ya, silakan Pak. Pertama masuk jika pintunya memang masih muat, ini masuk aja. Teman-teman sekalian, jika Anda memang berproses, pertama ditugaskan sebagai humas di rumah sakit. Dua, Anda menjadi pejabat humas di rumah sakit. Tiga, Anda direktur rumah sakit yang memang menyukai humas. Empat, Anda dokter yang menyukai humas. Siapapun Anda sebetulnya, siapapun Anda sivitas hospitalia, sesungguhnya boleh ikut di Perhumasri. Perhumasri itu adalah Perhimpunan Humas Rumah Sakit Indonesia. Usianya baru berapa, Dokter Nur? Tanggal 18 Oktober 2018. Jadi ya sekitar berapa nih? 3 tahun ya, 3 tahun. Menginjak 4 tahun. Artinya siapapun boleh bergabung di sana. Syaratnya ya tadi, karena di keanggotaan Perhumasri itu ada dua, yang utama bersertifikat dan belum bersertifikat. Memang utamanya bersertifikat kompetensi, tetapi kalau toh belum ya latihan dulu, ikut gabung kita, ngobrol-ngobrol dengan kita, canda-canda dengan kita, banyak berbagi ilmu, pemahaman, pengalaman dengan teman-teman yang lain. Jadi welcome to Perhumasri. Ya. Jadi kesimpulannya semua bisa bergabung ya di Bisa, siapa Perhumasri. saja. Iya. Terutama untuk Anda yang bertugas di rumah sakit. Nah, ada yang bertanya nih Iya. Pak, kalau saya masih mahasiswa, bisa enggak masuk Pak? Perhumas muda. Iya, kita memang belum punya Perhumasri muda ya. Saran saya sekarang kalau misalnya masih mahasiswa, kita sih sangat terbuka dengan itu. Di kepengurusan yang baru kemarin kan punya ide bahwa kita memang sengaja ingin menyediakan tempat buat teman-teman yang mahasiswa yang nantinya pengen menjalani profesi humas untuk kayak sebagai tempat magang gitu ya. Itu ide yang bagus, moga-moga di kepengurusan sekarang ini yang baru bisa dieksekusi itu. Iya, amin, amin. Iya. Nah, sekarang nih, oh ya, jadi sekedar informasi juga bagi pemirsa live Instagram pada malam hari ini, apabila ada yang khusus untuk wilayah Sulawesi Selatan ya, jadi sudah ada Perhumasri wilayah Sulawesi Selatan. Itu sekretariatnya ada di Rumah Sakit Ibnu Sina Yayasan Uni Makassar. Jalan Urip Sumoharjo. Iya, saya udah pernah datang ke sana loh ya. Saya udah pernah datang ke sana malam-malam sudah datang ke sana. Iya. Cuman jadi untuk foto-foto. Iya sih. Itu kan penting, Pak. Dokumentasi penting itu, Pak. Salah satu kegiatan humas itu kan harus ada dokumentasi, Pak. Iya, betul. Sebetulnya bukan dokumentasi, konten. Ya. Kontennya. Jadi kalau misalnya ada yang ingin tanya lebih lanjut ya tentang bagaimana sih caranya untuk bergabung di Perhumasri, barangkali bisa sebentar selesai acara ini, barangkali tidak sempat mengikuti live pada malam hari ini, silahkan
ketik di bawah saja di kolom komentar atau langsung ke Rumah Sakit Ibnu Sina Yayasan Wakaf Umi Makassar, Jalan Urip Sumoharjo di hari kerja. Nanti bisa tanya di situ bagaimana sih untuk masuk anggota Perhumasri wilayah Sulawesi Selatan. Nah, ini lagi nih Pak, kembali lagi nih, musim pandemi sekarang ya. Jadi ini kami di wilayah Sulawesi Selatan, ini kami masih siaga 1 ini Pak. Ya, kami siaga 1, zona merah kehitam-hitaman. Ya Allah, semoga Iya, segera semoga. berakhir ya. Iya, amin. Jadi, nah, dengan kondisi krisis seperti ini, peran humas itu apa sih Pak? Dengan kondisi seperti ini. Berat ini pertanyaannya nih. Saya sering mengatakan di berbagai forum bahwa dalam keadaan krisis, itu yang dibutuhkan 2 hal. Satu adalah crisis leadership. Jadi memang orang yang memang mampu jadi nahkoda kapal kita di tengah badai. Leadership-nya dalam hal menghadapi krisis. Yang kedua adalah information leadership. Artinya 2 ya. Crisis leadership dan information leadership. Nah, dari 2 ini, humas itu punya peran yang satu, information leadership. Kenapa? Dalam keadaan krisis itu yang dibutuhkan adalah sebuah informasi yang memang terpercaya. Bayangkan di dalam sebuah krisis, ketika kita ingin menyelamatkan sekian nyawa orang, orang bingung informasi mau dipakai. Contoh, amit-amit jabang bayi kebakaran di lantai 7. Terus informasinya bingung. Ayo kita turun kemana? Sebelah kanan. Oh enggak, kiri gitu. Oh enggak, turun. Oh gitu kan. Gitu. Informasinya simpang siur. Orang ini bakal selamat nggak kira-kira? Tidak. Enggak. Enggak. Jadi di saat krisis itu salah satu information leadership ini sangat penting sekali. Di rumah sakit kita juga kayak gitu. Kayak apa sih contohnya? Information leadership. Pertama, seluruh sivitas hospitalnya mengerti kondisi kita hari ini apa. Dan bagaimana kita ingin selamat. Kalau enggak gelisah dong teman-teman. Iya kan? Itu internal PR. Bagaimana pucuk pimpinan rumah sakit memastikan kita saudara-saudara dalam kondisi pandemi COVID, rumah sakit kondisinya seperti ini. Kita mesti melakukan ini. Kita ingin selamat seperti ini. Itu contoh internal PR-nya. Yang kedua adalah soal harus jelas dong ke masyarakat. Ini Ibnu Sina gimana sih selama pandemi ini, pelayanan yang dibuka yang mana, yang ditutup yang mana gitu. Aman enggak gitu. Gimana mengakses ke sana gitu. Kalau enggak orang bingung. Ya kan? Eksternal PR. Soal strategi komunikasi dan lain-lain. Terus informasi yang lain. Simpang siur, ternyata kemarin ada yang meninggal di Ibnu Sina karena COVID loh. Kemarin dia nggak disolati ya, nggak boleh. Simpang siur lagi. Hoax gitu. Jadi di saat pandemi ini, fungsi information leadership itu berada di pundak si humas itu. Gitu. Nah kalau sekarang di saat krisis seperti ini kita nggak memiliki humas yang memang mampu memikul beban itu, atau tidak mampu mengarahkan direktur rumah sakit untuk itu, ya kita akan goyang rumah sakitnya. Itu satu, information leadership. Yang kedua tadi, kita ingin survive ini, ingin muncul ini, di tengah ini, ya kita menjadi membantu marketing gitu. Kita bangun kepercayaan di saat seperti ini supaya nanti teman-teman bisa survive dan bertumbuh kembali. Harus dibangun. Caranya gimana? Kita memang mampu mengendalikan krisis. Kalau supaya mampu mengendalikan krisis, yang ketiga fungsinya. Sebagai communication crisis gitu, manajemen komunikasi krisis gitu. Ya kalau komunikasi krisis kita nggak berhasil, jangan harap kita memang bisa melewati krisis gitu.
Komunikasi krisis ini bagian dari manajemen krisis itu yang tadi membutuhkan crisis leadership gitu. Itu Jadi harus harus jadi dimiliki bagian skill krisis manajemen ini ya Pak ya. Seorang humas itu harus iya, itu peran iya. pentingnya ya dalam krisis Lo manajemen. Ya, justru saya sering iya. mengatakan ada tidaknya atau batu uji seorang PR itu di saat krisis. Kalau tidak saat santai sendiri, nggak usah ini. Nggak kelihatan PR itu. PR Hmm. itu justru batu ujinya ketika krisis. Ada tidaknya itu di saat masalah, gitu aja loh. Kalau di saat masalah kok humas nggak ada, wes apalagi saat tenang. Saat ada isu besar, ada masalah rumah sakit kok humasnya nggak tampil. Di saat tenang humas nggak kelihatan aja. Rumus dasarnya itu. Coba aja. Iya, iya, iya. Makanya kalau ada demo, ada mogok sama demo sama lah ya. Ada komplain, ada LSM datang, Panggil ada humas apa? Panggil humas gitu. selalu. Itu Panggil makanya. humas. Wah, ada komplain, ada LSM datang, panggil humas. Humas, ada wartawan, humas gitu. Humas. Pokoknya kira-kira sumber masalah itu humas. Coba. Itu ada, ya kan gitu ya. Harus kuat mental ya Pak ya. Oh Nah, bagi iya, yang mau kan jadi maka humas saya rumah katakan sakit harus tadi, kuat mental ya. humas itu organisasi paling stres di dunia nomor 5. Kalau humas beneran loh. Tapi Ya. kalau humas yang asik aja tukang foto-foto doang ya nggak perlu stres sih. Tapi kalau humas yang memang mengerti manajemen komunikasi krisis, orang yang paling stres itu. Karena dia harus menyelamatkan kapal di tengah badai gitu loh. Apalagi di masa seperti sekarang ini ya, yang Apalagi betul-betul seperti sekarang ini. Jadi masa kalau di saat pandemi. sekarang kau humas masih nggak kelihatan juga, ya salam, sudahlah. Uh, tapi mudah-mudahan setelah malam hari ini humas-humas dari rumah sakit yang lain di seluruh Indonesia, ayo bangkit ya. Kita harus tampak, Amin. harus Iya, menolong rumah sakit kita ya masing-masing. betul. Karena Betul, kalau kita betul, betul. menyelamatkan rumah sakit kita kan ujung-ujungnya kita menyelamatkan pasien dan menyelamatkan Indonesia ya Pak ya. Iya, Mbak Nur ingat topik itu ya. Kalau Iya, kita ingin menyelamatkan orang lain, maka selamatkan dirimu sendiri. Bagaimana mungkin kamu nggak selamat bisa menyelamatkan orang lain? Maka selamatkan humas di rumah sakit. amin. Selamatkan rumah sakit sebelum kemudian bisa menyelamatkan pasien. Ketika kemudian rumah sakit bisa menyelamatkan pasien, maka insya Allah menyelamatkan Indonesia dari pandemi COVID-19. Amin. Rumah sakit adalah benteng terakhir yang Iya, harus kita selamatkan. Ya, iya. Mudah-mudahan pandemi ini segera berakhir dan humas-humas tangguh itu akan muncul di tengah krisis ini. Amin. amin. Oh Doanya Dr. iya, Nur Hidayat kita aminkan saja 100 amin, kali. amin. Iya deh. Nah, kayaknya banyak pertanyaan nanti ini bahkan muncul setelah live ini. Jadi nanti yang ketinggalan live ini silahkan ketik ya di kolom komentar. Nanti Iya, sempat kita jawab atau nanti bisa langsung ke Instagram Perhumasri atau Perhumasri Sulsel. Nah, sekarang ini iya. Pak, untuk closing statement nih Pak. Apa Mm-mm. pesan-pesan Pak Anjari sebagai Ketua Umum Perhumasri ya terhadap ini para pemirsa live Instagram malam hari ini yang silakan Pak. Kira-kira pemirsanya itu orang-orang apa saja profesinya? Ini kami Pertama, pemirsanya Pak, mulai dari nakes ya, nakes, kemudian mahasiswa kedokteran, mahasiswa sekolah kesehatan, kemudian paling banyak sih itu. Tapi ada juga yang di luar itu, jadi maksudnya masyarakat awam. masyarakat awam ya. Semoga saja pertama teman-teman sekalian bagi yang memang berprofesi humas atau yang ingin berprofesi humas atau kalau ingin anaknya nanti berprofesi humas sesungguhnya
apa esensi dan urgensi humas? Tadi saya mengutip kalimat si Bill Gates. Itu saya suka banget kalimat itu karena kalimat itu yang mengucapkan orang yang paling kaya dan berhasil gitu loh. Jadi bahwa dia mengatakan andaikan saya itu punya uang $1 terakhir maka saya akan belanjakan kepada public relation, akan saya alokasikan kepada public relation. Artinya apa? Apapun entitas bisnis Anda, apalagi rumah sakit. Humas itu adalah sisi urgensi dan esensial dari rumah sakit. Karena apa? Karena sesungguhnya rumah sakit itu adalah anggaplah sebuah entitas layanan yang memang mengandalkan kepercayaan. Kepercayaan itu leading personnya adalah humas. Nah, kepada Anda yang memang berprofesi humas ataupun ingin berprofesi humas, mulailah dari bangga dan mencintai pekerjaanmu. Seberapa Anda antusias dan berintegritas pada pekerjaanmu, itulah yang disebut profesionalisme. Jadi kalau Anda mau disebut sebagai humas profesional, maka mulailah Anda dari integritas Anda sebagai humas dan antusiasme Anda untuk selalu meningkatkan diri sebagai humas. Itu Anda akan jadi humas profesional. Terima kasih. Iya, oke. Terima kasih banyak nih Pak Anjari atas sharingnya yang luar Sama-sama. biasa. Aduh, jadi tambah. Mudah-mudahan setelah malam hari ini semakin Bisa tidur banyak nyenyak dan mimpi indah. banyak yang nitip salam ini buat Mas Anjari. Tuh, Masya Allah Mas Anjari. Wah, banyak. Oh, Pute, itu dia Nusantara Sehat itu. Anak NS. Apa kabar, Pute? Iya. Nah, jadi buat para pemirsa live Instagram Rumah Sakit Ibnu Sina Yayasan Wakaf Umi Makassar, terima kasih ya. Mudah-mudahan topik hari ini dan kami yakin ya topik hari ini sangat bermanfaat buat kita semua. Alhamdulillah. Baik Anda sekarang Amin. sebagai humas atau calon humas rumah sakit berikutnya, ya. Jadi intinya Selamat bergabung jadi di Perumasri. di Perhumasri ya, kami tunggu bergabung di Perhumasri. Ya deh, terima kasih banyak Pak Anjari. Ya, terima kasih Sama-sama. banyak Pak Anjari. Sampai ketemu lagi Pak di Sama-sama, Makassar Dr. kalau Nurhidayat. pandemi Iya, sudah berakhir Pak ya. Ditunggu di Makassar kembali. sama-sama. Iya, Iya. bangga Mbak Pute, terima kasih. Itu Pute itu kerja di Ibnu Sina katanya, Dr. Nur? Iya, memang. Oh iya. Salah satu kepala instalasi di sini. Oh iya, salam keren. Iya, oke deh. Ya deh, terima kasih. Salam juga nih dari ya Rumah Sakit Bina Bakti Husada Rembang, Jawa Tengah. Iya, salam kembali ya. Salam. Terima kasih buat semua yang telah hadir. Sampai ketemu dengan live Instagram Rumah Sakit Ibnu Sina yang berikutnya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat untuk kita semuanya. Baik, matur nuwun nggih. Sama-sama Pak.